Oke, mungkin di sini materi yang akan aku sampaikan itu kita lebih ke belajar dulu, kita tahu dulu nih mengenai marketing itu apa sih, kemudian juga berbagai role yang ada di marketing, kemudian juga dasar-dasar dari marketing itu sendiri itu seperti apa, gitu. Nah, sebelum itu mungkin aku mau perkenalan dulu gitu ya, sambil aku cerita sedikit mengenai perjalanan karir aku gitu. Jadi, aku ini lulus tahun 2022 dari Universitas Brawijaya. Kebetulan aku lulus itu jurusannya agribisnis. Jadi mungkin banyak orang yang bilang, wah lumayan bertentangan ya sama karir aku sekarang gitu. Tapi sebenarnya dibilang bertentangan tuh enggak juga, karena pada saat itu aku pun belajarnya di agribisnis pun belajar manajemen juga, ekonomi juga, dan juga komunikasi gitu. Sorry, mungkin boleh di-unmute. Suaranya agak mental. Oke, terima kasih. Oke, nah jadi aku di agribisnis itu belajar manajemen ekonomi dan juga komunikasi. Nah, kemudian pada saat aku magang itu aku di digital marketing intern. Jadi bisa dilihat ini teman-teman, aku magang di Tempe Crazy. Ini adalah salah satu produk UMKM. Jadi UMKM yang memang pada saat itu bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Jadi aku itu sambil cerita sedikit kali ya. Start aku kenapa aku tiba-tiba interest untuk di bidang marketing itu karena aku magang itu di digital marketing intern. Jadi pada saat aku sebagai digital marketing intern itu aku belajar untuk gimana caranya memanfaatkan sosial media untuk melakukan promosi. Kemudian juga pada saat itu aku belajar digital marketing. Jadi aku benar-benar belajar nih gimana caranya kita set up campaign untuk advertising di sosial media, di Google, di TikTok, dan Facebook. Itu aku belajar mengenai hal tersebut. Nah, setelah dari Tempe Crazy, aku merasa aku masih perlu belajar nih mengenai marketing itu sendiri. Akhirnya aku nyari-nyari lagi nih intern yang memang di luar dari magang wajib dari kampus aku gitu. Nah, pada saat itu aku dapat nih di Hire Today. Jadi Hire Today itu adalah salah satu job platform di Indonesia. Aku sebagai social media intern. Jadi yang aku lakukan pada saat itu adalah aku benar-benar manage end to end untuk sosial medianya. Jadi dari content planning, kemudian juga dari copywriting, dari membuat desain, kemudian juga aku manage untuk membuat webinar. Jadi pada saat itu juga aku sebagai apa ya, orang jembatan nih antara Share Today ini dengan KOL ataupun karir coach yang memang mau didatengin dalam event webinar tersebut gitu. Nah, itu juga aku lakukan di Hire Today. Nah, kemudian dari Hire Today aku dapat opportunity lagi nih untuk magang di Jobstreet, karena Hire Today dan Jobstreet bisa kita bilang produknya itu similar, jadi sama gitu ya, job platform, jadi digital job platform. Nah, pada saat itu aku dapat opportunity untuk menjadi marketing intern. Nah, di Jobstreet sendiri, aku startnya itu sebagai intern itu aku megang SEO spesialis. Jadi pada saat itu aku membuat content planning untuk artikel di website Jobstreet. Jadi kalau teman-teman lihat website Jobstreet gitu ya, itu kan ada bagian artikel. Nah, itu aku membuat content planningnya untuk nanti aku brief ke agensi. Kemudian nanti agensi itu akan membuatkan artikelnya, kemudian nanti artikelnya aku review lagi nih. Nah, yang aku review adalah aku lihat nih apakah artikel tersebut memang sesuai dengan apa yang aku mau, apakah artikel tersebut itu sesuai dengan SEO yang memang kita mau gitu. Jadi kan jadi SEO itu apa sih? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di Google gitu ya, misalnya teman-teman search sesuatu, nah kata-katanya itu apa sih kira-kira kata-kata yang paling banyak dicari oleh orang banyak gitu. Nah, itu yang kita lihat dari pembuatan artikel. Nah, itu juga aku handle untuk review hal-hal tersebut dalam artikel. Kemudian juga aku juga manage untuk
email marketing. Jadi email marketing itu apa sih kalau teman-teman mungkin punya Jobstreet gitu ya. Atau misalnya jangan Jobstreet deh, misalnya e-commerce deh kayak Shopee ataupun Zalora ataupun Tokopedia kan biasanya teman-teman suka dapat email-emailnya tuh. Nah, itu aku juga pada saat itu aku megang email marketing. Jadi aku dari konten planning juga, copywriting sampai desain sampai CTA itu aku yang buat semua itu untuk email marketing. Juga aku eh, setelah aku dipromote as a full time, jadi pada situ memang aku mendapatkan kesempatan nih teman-teman untuk dipromote menjadi full time setelah menjadi intern. Jadi aku lulus di tahun 2022, nggak lama setelah aku lulus itu aku langsung dipromote menjadi marketing eksekutif di Jobstreet. Nah, yang aku handle pada saat aku menjadi marketing eksekutif itu lebih ke brand marketing. Jadi lebih luas dari yang tadi aku sebutkan. Kalau yang tadi aku sebutkan seperti email marketing, sosial media dan lain sebagainya itu adalah part of brand marketing. Nah, aku pernah ditempatkan sebagai brand marketing untuk bagian B2C, yaitu business to customer yang memang kalau di Jobstreet kita sebutnya pencari kerja gitu ya. Si para pencari kerja. Nah, itu gimana sih aku cara membuat messaging ke para pencari kerja, gimana cara aku membuat project, event dan lain sebagainya yang aku tujukan kepada si para pencari kerja ini. Nah, itu aku juga pernah handle. Nah, sekarang saat ini itu specialty aku di Jobstreet adalah untuk marketing partnership. Jadi apa yang aku lakukan itu relating to partnership. Jadi mau itu event partnership ataupun sponsorship ataupun misalnya membangun relasi dengan partner-partner yang bersinggungan dengan Jobstreet, contoh kayak universitas, learning institution, Jobhan pun mungkin aku bilang salah satu partner yang relevan ataupun bersinggungan dengan Jobstreet gitu. Kenapa? Karena yang kita cari itu di Jobstreet adalah partner-partner yang mungkin bisa apa ya, menghasilkan atau memberikan istilahnya, misalnya contoh ya, Jovan itu kan berarti kan lembaga untuk pemberian pelatihan. Nah, Jobstreet adalah lembaga untuk memberikan informasi lowongan kerja. Jadi setelah mereka melakukan pelatihan nih di Jobhan, lalu kita arahin untuk menggunakan Jobstreet nih untuk sebagai job portalnya dalam mencari kerja gitu. Jadi lembaga-lembaga yang bersinggungan dengan Jobstreet. Nah, itu yang aku sedang kerjakan sekarang sebagai marketing eksekutif gitu ya, teman-teman. Jadi aku lumayan banyak mengenal channel-channel marketing karena memang beberapa tahun ini banyak belajar gitu ya pada bidang-bidang tersebut. Mungkin itu gambaran sedikit mengenai background aku. Mungkin nanti kalau misalnya setelah ini kita ada teman-teman yang mau tanya, berdiskusi itu boleh banget. Kemudian eh, next, nah di sini aku sebelum kita lebih detail lagi ke tentang marketing itu apa, nah di sini kita harus tahu dulu nih apa sih marketing itu. Jadi marketing itu adalah role di mana kita menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Dan tujuan dari kegiatan marketing itu adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan jangka panjang, membangun citra brand, dan mencapai tujuan bisnis. Ke singkatnya gini teman-teman. Misalnya teman-teman itu punya, tahu brand skincare A misalnya. Nah, gimana sih caranya teman-teman bisa tahu nih brand skincare A itu pasti karena di belakangnya itu brand tersebut melakukan berbagai aktivitas marketing. Entah itu dari sosial media, entah itu mungkin dari event, atau mungkin teman-teman nemu nih tiba-tiba di Instagram ada ads muncul brand skincare tersebut. Nah, itu adalah contoh kegiatan-kegiatan marketing yang dilakukan. Kemudian mungkin setelah teman-teman tahu gitu ya brandnya. Nah, brand ini juga punya tugas, marketing pada brand tersebut juga punya tugas. Gimana sih dari si customer ini atau calon customer ini tahu brand kita, kemudian bisa punya dorongan untuk membeli produk tersebut. Nah, itu juga adalah tugasnya marketing. Jadi kita itu lebih ke membangun citra suatu brand. Jadi kita bangun nih di belakang, kita bangun citranya sedemikian rupa yang mungkin bisa mengencourage calon konsumen ini untuk membeli. Kemudian kita juga bangun citra brand kita untuk membentuk brand yang mungkin lebih baik nih dari brand sebelah dan lain sebagainya. Jadi itu marketing itu di belakangnya itu semua gitu ya teman-teman. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian nih, aku mau tahu juga nih, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa perbedaan marketing dan sales?
Mungkin yang bisa jawab boleh di chat ataupun kalau mau open mic juga silakan. Ada yang tahu nggak perbedaan marketing dan sales? Yuk, yuk. Siapa yang mau jawab? Nah, nih Nahdi. Oke, Nahdi Ahmad Zulkarnain. Silakan Nahdi. Kalau mau open mic silakan. Mungkin ini sepengetahuan saya ya Kak. Jadi Ya. kalau menurut saya pribadi marketing tuh ibaratnya membangun image rumah dari luar gitu. Jadi untuk sebuah brand mungkin marketing lebih ke bagaimana caranya para konsumen itu mengetahui brand tersebut, terus juga eh, bisa melihat kira-kira brand ini menjual apa gitu. Kalau untuk sales sendiri dia lebih ke bagian kayak menawarkan produk secara langsung gitu ke konsumen Kak. Oke, betul. Gita, oke Gita satu lagi ya. Satu lagi. Mungkin Gita mau jawab juga. Oh ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi mungkin ya kurang lebih sama tadi seperti Nahdi, hanya menambahkan mungkin kalau Hmm. marketing tadi fokusnya pada menciptakan kesadaran dan minat terhadap produk. Jadi melalui strategi seperti iklan dan promosi, tujuannya adalah menarik prospek. Kemudian kalau sales itu fokus pada menutup penjualan dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi tujuannya mengonversi prospek menjadi pelanggan yang membayar. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nahdi dan Gita jawabannya sudah betul jawabannya. Tapi mungkin aku tambahin sedikit ya. Apa sih bedanya marketing dan sales? Betul tadi marketing itu kita lebih ke membangun citra brandnya. Kita membangun nih. Jadi istilahnya kita di back end-nya, kita di belakang layar. Istilahnya kita di belakang layar nih, di belakang panggung kita buat sedemikian rupa brandnya, kita bangun citranya, kita lakukan promosi, kita lakukan aktivitas dan segala macam. Sales itu adalah person yang akan menjualkan langsung secara face to face kepada klien atau kepada calon customer. Dan jadi istilahnya gini, aku tambahin juga, marketing itu yang mengumpulkan leads. Leads itu kalau misalnya bahasa marketing itu leads ya, tapi leads itu adalah calon customer. Jadi biasanya kita mengumpulkan nih calon-calon customer. Kemudian sales ini yang akan juga in charge untuk membantu menjualkan secara langsung. Jadi sales yang akan mengkomunikasikan secara langsung, kemudian sales juga akan mengkonversi nih dari calon customer atau kita sebutnya leads tadi menjadi customer gitu. Nah, perubahan dari calon customer menjadi customer itu kita sebutnya conversion gitu teman-teman. Nah itu bahasa kalau misalnya kita menggunakan bahasa marketing ya. Jadi istilahnya seperti itu. Kita tuh lebih ke back end, kita tuh lebih ke mengumpulkan prospeknya, kemudian sales akan melakukan closingnya gitu. Uh, End journey-nya tuh akan di sales, intinya seperti itu. Dan tadi kita membangun brand juga, kita membangun citra dan lain sebagainya itu part of marketing juga gitu. Jadi kalau aku bisa bilang marketing dan sales itu nggak sama, beda. Tapi mungkin ada beberapa part yang mungkin bersinggungan gitu ya. Kayak marketing dan sales itu sama-sama bekerjanya based on target gitu. Cuma kalau marketing itu biasanya based on targetnya itu target tim. Kalau sales itu kan ada personal target ya teman-teman. Per orang itu harus bulan ini harus mencapai sekian. Tapi kalau misalnya marketing itu based on tim biasanya targetnya. Tapi tetap bekerja sebagai acuannya itu target gitu. Itu mungkin bersinggungan ya sama mungkin skill-skill yang diperlukan orang-orang di marketing dan juga orang sales mungkin ada beberapa part yang sama. Role tujuannya sendiri, objektifnya sendiri, visi misinya sendiri itu kita berbeda. Teman-teman jangan terkecoh kalau misalnya nanti nih apply pekerjaan gitu ya. Banyak soalnya perusahaan yang memang sebenarnya role-nya itu sebenarnya role-nya sales, tapi mereka itu menempatkan titelnya marketing gitu. Masih banyak sekali yang aku temukan seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh. Intinya marketing itu lebih ke brand, sales itu ke revenue atau penjualan gitu. As simple as itu. Oke. Nah, kemudian kita move nih ke konsep dasar marketing. Apa sih konsep dasar marketing? Jadi ada STP itu apa? 4P itu produk, harga, place, dan promotion. Jadi 4P ini adalah suatu komponen yang harus teman-teman tahu nih sebelum teman-teman menentukan strategi pemasaran.
komponen dari produk itu sendiri yang harus teman-teman tahu. Yang pertama tentunya teman-teman harus tahu produknya itu apa. Sebelum melakukan strategi pemasaran, harus tahu produknya itu apa, desainnya itu seperti apa, fiturnya itu seperti apa. Kemudian juga kalau misalnya dalam bentuk jasa gitu ya, teman-teman harus tahu apa sih yang kita berikan, jasa apa sih yang kita jual. Nah, itu pasti harus tahu. Pengetahuan product knowledge-nya itu harus eh, istilahnya kalau di dalam marketing ya product knowledge-nya itu kita tuh harus yang paling lebih tahu lah gitu intinya karena kita yang nantinya akan mengkomunikasikan ke audiens. Kalau kita sendiri tidak expert dengan pengetahuan produk yang kita jual, gimana caranya audiens bisa paham juga, intinya seperti itu. Kemudian dari skala price, nah kita juga harus bisa menentukan nih kira-kira produk kita itu dijual dengan harga berapa sih? Apakah masuknya ke harga yang murah atau mahal atau tengah-tengah deh. Nah, teman-teman juga harus tahu dan teman-teman juga harus bisa menentukan kira-kira dengan fitur yang dipunya atau misalnya dengan mungkin kalau produk fashion gitu ya dengan bahan yang ada itu kira-kira harus dijual berapa dan pasaran harganya itu berapa sih kira-kira. Nah, itu juga harus dicari tahu. Kemudian place itu tempat. Jadi teman-teman juga harus tahu kira-kira dengan produk teman-teman yang teman-teman punya ataupun jasa yang teman-teman punya, kira-kira yang paling strategis itu di mana sih bisa dijualnya? Di e-commerce. Apakah mungkin lebih place, teman-teman harus menentukan strategi promosi apa yang bisa dilakukan yang sesuai dengan produk teman-teman. Promosi apa sih? Apakah misalnya kayak contoh ya, misalnya produk deterjen gitu ya, produk deterjen. Kira-kira promosi apa sih yang paling match untuk dilakukan? Nah, itu teman-teman harus tentukan. Kalau deterjen itu adalah termasuk produk yang mungkin audiensnya adalah lebih ke ibu-ibu gitu, misalnya contoh, atau lebih ke ibu rumah tangga. Biasanya ibu rumah tangga itu lebih banyak buka HP itu di mana sih? Apakah buka Facebook, apakah buka Instagram? Nah, itu bisa teman-teman tentukan dari situ gitu. Itu strategi pemasaran yang harus ditentukan berdasarkan dari produknya gitu. Kemudian juga ada STP. Nah, STP ini lebih ke segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi berbeda dengan 4P ini, STP ini lebih ke kita harus bisa menganalisis nih yang pertama segmentasi produknya. Sorry, segmentasi pasarnya. Segmentasi pasarnya untuk produk kita itu di sebelah mana sih? Apakah match-nya itu lebih ke demografi yang seperti apa sih? Apakah untuk usia 18 sampai 24 tahun atau 25 sampai 35 tahun atau di atas 40 tahun? Nah, produk kita ini lebih ke match segmentasi yang mana? Itu juga harus kita analisis. Kalau untuk segmentasi produk itu lebih jangkauannya lebih luas ya. Jadi misalnya bisa demografi, bisa geografis. Nah, itu harus bisa ditentukan. Apakah mungkin produknya match-nya ternyata hanya untuk orang-orang yang ada di Jabodetabek, let's say seperti itu ya. Nah, itu bisa ditentukan dari segmentasi pasar. Yang kedua, penargetan atau targeting. Nah, targeting ini lebih mendalam dari segmentasi pasar. Kalau segmentasi tadi lebih jangkauannya lebih luas ya. Jangkauannya lebih luas, lebih general, lebih umum, tapi targeting ini lebih spesifik. Contoh, tadi segmentasi misalnya hanya bisa dijual di daerah Jabodetabek. Nah, di daerah Jabodetabek itu bisa dijualnya kemana nih? Apakah ke kalangan middle to low atau ke kalangan middle to high atau misalnya ke ibu-ibu yang memang bekerja, contoh ya ibu-ibu yang memang bekerja atau misalnya anak muda yang memang anak muda yang sedang uh, mencari opportunity untuk bekerja part-time misalnya contoh. Jadi lebih ke targeting tuh jatuhnya lebih spesifik dari segmentasi tadi gitu. Nah, setelah kita targeting untuk produk kita, yang terakhir kita harus tahu positioning produk kita itu ada di mana sih. Kalau di pasaran tuh positioning kita di mana? Kita bisa memposisikan produk kita itu sebagai apa? Contoh
teman-teman pasti tahu e-commerce, Shopee dan Tokopedia. Mereka berdua ini memang sama-sama kompetitor, tapi masing-masing punya positioning sendiri di pasaran. Shopee bisa dibilang adalah e-commerce yang positioningnya lebih menjual ke barang-barang fashion, skincare. Tapi kalau Tokopedia positioningnya itu adalah e-commerce yang menjual produk-produk dalam bentuk elektronik gitu. Nah, itu adalah positioning yang harus teman-teman analisis. Kira-kira di pasaran itu, produk teman-teman itu positioningnya seperti apa ya? Itu harus teman-teman ketahui juga sebelum teman-teman menentukan strategi pemasaran gitu. Oke, next. Nah, setelah tadi konsep dasar ya, teman-teman udah tahu nih produknya, udah tahu price-nya, udah tahu mau promosinya seperti apa, udah tahu targetingnya seperti apa, segmentasinya seperti apa, positioning produknya seperti apa, teman-teman udah tahu nih semuanya. Nah, sekarang teman-teman harus decide kira-kira channel yang sangat yang mungkin lebih efisien digunakan untuk melakukan strategi pemasaran tuh apa. Jadi mungkin sekarang teman-teman kenalnya kalau marketing tuh lebih banyak di online channel, tapi sebenarnya offline channel pun masih banyak digunakan. Pun di Jobstreet sendiri gitu ya, kita masih memang lebih banyak untuk komposisinya di online channel, tapi offline channel juga masih salah satu channel yang kita gunakan gitu. Nah, offline channelnya tuh apa aja sih? Baliho atau spanduk, pasti teman-teman gak asing dong ngelihat billboard, ngelihat baliho, street banner, mengenai produk-produk tertentu, brand-brand tertentu ini masih banyak banget digunakan oleh brand-brand. Kemudian juga public relation. Public relation itu apa sih? Public relation itu lebih ke eksistensi kita di media-media yang ada di Indonesia. Kayak mungkin kalau misalnya teman-teman tahu ya, media di Indonesia kayak Kompas, kemudian juga Tribun dan lain sebagainya. Nah, itu kita memanfaatkan media-media tersebut untuk menyuarakan mengenai brand yang teman-teman mungkin nanti pasarkan gitu. Kemudian iklan radio ataupun televisi. Nah, ini juga salah satu yang mungkin pasti teman-teman gak asing ya. Iklan-iklan yang ada di TV ataupun di radio itu juga part of channel dari marketing. Tapi mungkin kalau televisi sekarang ataupun radio lebih spesifik ke produk-produk tertentu aja karena lebih banyak brand yang mungkin sudah tidak memanfaatkan iklan di radio ataupun televisi, kecuali produk-produk FMCG ya. Kalau teman-teman tahu produk-produk Unilever gitu ya yang banyak banget ada di TV, karena mungkin mereka segmentasinya memang lebih relate nih kalau misalnya promosi ini di TV, karena mereka kan menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga yang mungkin ibu-ibu rumah tangga masih banyak yang menonton TV gitu. Nah, itu kemudian juga event marketing, kalau teman-teman suka suka datang ke event konser, terus banyak logo-logo brand, sponsored by siapa, brand-brand apa. Nah, itu adalah salah satu channel marketing juga untuk meningkatkan visibilitas brand tersebut gitu. Nah, itu termasuknya offline channels gitu. Ataupun misalnya sekarang yang lagi marak itu event-event maraton gitu ya, event-event maraton yang diadakan oleh brand-brand sport. Nah, itu juga untuk salah satu cara ataupun channel untuk meningkatkan visibilitas brand gitu, teman-teman. Nah, kemudian tadi selain offline channel, kita juga pastinya online channel yang mungkin teman-teman juga nggak asing gitu ya. Sekarang kan kalau aku lihat nih di TikTok udah banyak marketing nih. Nah, itu berarti teman-teman nih yang suka komen seperti itu pasti udah bisa menganalisis. Oh, ini mah part of marketing nih, part of aktivitas marketing. Nah, itu menurut aku teman-teman berarti sudah bisa menganalisis kalau ini adalah part of marketing campaign gitu. Nah, online channel itu yang pertama ada website tentunya. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, brand itu pasti punya website yang mungkin mereka cantumkan di link bio Instagram biasanya. Nah, itu part of online channel juga, website. Kemudian search engine optimization dan search engine marketing. Nah, SEO dan SEM ada yang pernah dengar atau ada yang udah tahu? Atau memang baru sekali ini nih dengar? Coba boleh di komen dong, teman-teman. Kira-kira ada yang udah tahu SEO dan SEM? Atau memang, aduh masih asing, Kak, gitu.
Udah Kak, oke. Sudah pernah Kak, cuman nggak mendalam. Oke. Oke, berarti teman-teman udah ada yang pernah dengar ya SEO, SEM. Betul, dari Shiva Taskia SEO organik, betul. SEO organik, SEM itu berbayar, betul. Jadi gimana caranya kita bisa mengoptimasi nih website kita ada di atas ketika orang mencari gitu. Misalnya contoh, aku kerja di Jobstreet, pasti orang-orang nyari, misalnya nyari locker Jakarta contoh. Nah, nanti yang keluar itu website Jobstreet paling atas. Nah, itu adalah SEO kalau memang organik kita tidak berbayar. Kalau SEM atau Search Engine Marketing itu kita bayar, kemudian nanti kita bayar ke Google, nanti website kita bisa ada di paling atas, tapi as paid gitu. Biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi kurang lebih teman-teman di sini udah pada paham lah ya SEO, SEM nih aku lihat pernah dengar cuman nggak mendalam. Oke. Nah, kemudian sosial media marketing tentu banyak banget sekarang channel sosial media yang udah digunakan untuk eh, part of channelnya marketing, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Mungkin nanti ke depannya banyak kali ya channel-channel baru yang akan muncul gitu ya, kayak sebelumnya TikTok belum ada, tapi sekarang TikTok malah jadi salah satu tujuan brand nih untuk menyuarakan tentang brand mereka gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa tahu ya, sekarang bahkan udah ada namanya TikTok spesialis, content creator spesialis. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan yang muncul akibat dari digitalisasi. Kemudian juga email marketing. Nah, email marketing ini yang tadi aku sebutkan, email marketing itu lebih ke biasanya kalau di Jobstreet, email marketing itu lebih ke kita retain. Jadi kita meretain orang-orang yang memang sudah menggunakan Jobstreet untuk ngebuka lagi nih aplikasi Jobstreet gitu ya. Mungkin udah nggak aktif di Jobstreet, kita email, kita berikan sesuatu yang mungkin menarik mereka untuk bisa membuka aplikasi lagi. Nah, itu biasanya kita menggunakan email marketing. Jadi sebenarnya channel-channel ini memang tujuannya berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin kalau SEO dan SEM itu untuk mengincar orang untuk meningkatkan visibilitas brand mereka. Jadi ketika mereka search, brand mereka akan jadi di atas dan orang akan klik dan jadi tahu brandnya. Sosial media itu bisa kalau sosial media bisa lebih luas teman-teman jangkauannya. Karena siapa sih sekarang yang nggak pakai sosmed gitu kan? Bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau email marketing itu spesifik untuk kalau di Jobstreet itu spesifik untuk orang yang memang sudah menggunakan produknya, kemudian kita retain, kita activate kembali nih mereka untuk menggunakan lagi gitu. Nah konten marketing ini banyak ya teman-teman, bentuknya bisa tulisan, bisa suara atau video. Tulisan itu bisa dalam bentuk artikel, itu kita sebutnya juga konten marketing kalau di Jobstreet. Kemudian suara itu bisa dari podcast ataupun misalnya IG live. Kemudian juga video juga bisa dari konten-konten YouTube dan lain sebagainya, itu part of content marketing gitu. Konten marketing juga bisa aku bilang copywriting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, ada flyer-flyer atau ada kevi-kevi dari brand-brand tertentu yang mungkin eye-catching banget nih kata-katanya, kok kata-katanya bagus ya, kok kata-katanya uh, bisa relate banget nih sama gue gitu misalnya. Nah, itu juga part of content marketing, gimana kita nge-build konten tersebut menjadi sesuatu yang menarik, eye catching, kemudian juga bisa punya ada si audiens ini kayak ada curiosity untuk mencari tahu lebih lanjut brand tersebut gitu. Nah, kemudian online advertising. Nah, online advertising ini lebih ke tadi yang aku sebutkan, Google Ads, Facebook Ads, GDN, PPC. Banyak sebenarnya teman-teman bentuknya online advertising ini, nggak cuma sosial. Kalau misalnya teman-teman buka sosmed gitu ya, tiba-tiba ada muncul advertising muncul, misalnya teman-teman lagi nyebutin apa gitu ya, tiba-tiba lah muncul. Nah, itu adalah part of online advertising. Jadi online advertising ini itu lebih targeted. Jadi benar-benar kita bisa mentargetkan sespesifik mungkin teman-teman. Mungkin kan teman-teman juga suka mikir kayak, ih, gue habis nyari sepatu nih di Shopee, tiba-tiba buka Instagram, isinya kok sepatu semua. Kenapa coba?
Karena si online advertising ini memang dia bisa membaca sespesifik mungkin dari teman-teman abis membuka apa, lagi mencari apa, itu bisa membaca sampai segitu detailnya gitu. Karena makanya kenapa nih semua brand nih sekarang ya udah berlomba-lomba nih untuk meng-hire digital marketing, untuk meng-hire orang-orang yang memang expert untuk online advertising. Karena online advertising ini salah satu channel yang aku bisa bilang sangat efisien dari skala cost dan juga dari skala untuk conversionnya, dari yang mungkin dari calon customer kemudian bisa menjadi customer, itu menurut aku online advertising merupakan salah satu channel yang efisien gitu. Makanya aku bisa bilang banyak sekali perusahaan yang berani membayar mahal gitu ya, orang-orang yang bisa expert di bidang online advertising gitu. Kemudian juga influencer marketing, pastinya teman-teman tahu lah ya, KOL, influencer, selebgram yang sering di-endorse itu juga salah satu part of channelnya marketing gitu. Untuk targetingnya kalau influencer itu lebih luas, tergantung dari produknya sebenarnya. Misalnya, dan di sini kita juga harus bisa menentukan teman-teman. Jangan sampai ya teman-teman produknya itu adalah produk sepatu sport, tapi endorse-nya ke KOL yang bergerak di bidang beauty, atau misalnya ke KOL yang bergerak di bidang ibu-ibu rumah tangga, misalkan banyak ya sekarang ibu-ibu rumah tangga juga sudah banyak yang menjadi KOL gitu. Nah, tapi di endorse-nya ke situ. Nah, itu jangan sampai seperti itu teman-teman, karena audiens dari KOL itu sendiri juga sangat berpengaruh ya dengan produk yang mau kita endorse gitu. Jadi kita harus belajar dulu nih demografi dari audiensnya si influencer itu tersebut seperti apa, apakah match dengan tadi segmentasi pasar kita, dari skala usia, dari skala gender mungkin, dari skala perilaku dan lain sebagainya gitu. Jadi dari setiap channel ini teman-teman memang pasti ada specialty-nya dan ada role-nya juga yang lebih mendalam gitu. Jadi dan teman-teman bisa pelajari dari setiap channel ini, teman-teman bisa pelajari. Aku pun selama di Jobstreet aku udah belajar ini semua ya, bisa dibilang aku udah belajar ini semua, dan bisa teman-teman dalamin gitu. Kira-kira teman-teman mau dalamin yang mana gitu? Apakah di sosial media ataukah di online advertising atau di content marketing, itu teman-teman semua bisa dalamin gitu. Dan ada role-nya. Jadi menurut aku nih teman-teman udah bisa mulai cari tahu gitu ya, udah mulai cari tahu kira-kira aku tuh keahliannya di bidang mana sih, kira-kira aku kesukaannya nih lebih kemana sih gitu. Dan ini bisa dipelajari semua gitu. Oke, next. Nah, sekarang apa sih kira-kira perbedaannya nih offline dan online marketing gitu ya? Untuk matriks dari audiens, kalau offline marketing tentu sulit untuk menargetkan audiens secara akurat. Jadi yang tadi teman-teman tahu, misalnya kita pasang billboard gitu ya, teman-teman nggak bisa tuh nargetin yang cuma bisa lihat billboard itu orang yang usianya 18 sampai 24 aja, yang lain nggak boleh lihat, nggak mungkin bisa seperti itu. Atau TV, teman-teman mau yang ditonton cuma orang-orang di usia 18 sampai 24, atau cuma ibu-ibu aja deh yang mau yang boleh lihat, kan nggak mungkin seperti itu. Sedangkan kalau online marketing itu kita bisa benar-benar spesifik kita targetkan. Yang tadi aku bilang, kita pengen nargetin ke usia 18 sampai 24 dengan misalnya ibu-ibu usia 35 sampai 40, kemudian yang udah punya 2 anak gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya itu bisa dilakukan gitu. Kemudian untuk dari skala cost itu kalau di offline marketing itu jauh lebih mahal teman-teman. Jadi pasang billboard, iklan di TV, bikin event, itu costnya sangat mahal teman-teman. Itu untuk cost marketing sendiri ya teman-teman. Kalau untuk event-event seperti itu tuh bisa ratusan, bahkan miliaran. Hanya untuk satu kali pasang misalnya, atau satu kali event. Jadi lebih mahal, terus juga tadi targetnya kita tidak bisa targetin secara akurat, karena lebih broad gitu. Nah, kalau untuk online marketing cost lebih efisien. Kenapa bisa dibilang lebih efisien? Sebenarnya aku nggak bisa bilang online marketing itu lebih murah juga. Online marketing sama mahal, tapi dengan amount of money yang mahal itu, kita bisa menargetkan audiens yang lebih akurat.
Jadi dengan audiens yang lebih akurat yang kita targetkan, pasti ketertarikan audiens tersebut untuk membeli akan lebih tinggi atau untuk menggunakan jasa akan lebih tinggi karena ya ini relate sama gue gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, engagement. Kalau untuk offline marketing tentu hanya satu arah. Kalau di billboard, di TV itu kan teman-teman nggak bisa balas iklannya gitu. Sedangkan kalau di online marketing kita bisa komen, kita bisa like, kita bisa reaction dan lain sebagainya. Bisa dua arah ya komunikasinya. Untuk reach, offline marketing tentu jangkauannya terbatas. Jadi contoh misalnya teman-teman buat billboard di Jalan Sudirman di Jakarta, ya udah orang-orang yang bisa lihat yang lewat situ aja. Orang-orang yang mungkin lewatnya Rasuna Said atau Kuningan ya nggak bisa karena beda arah, karena nggak akan ngeliat gitu. Nah, kalau online marketing jangkauannya lebih luas tentu karena sekarang kalau bisa kita bilang ya semua orang itu udah HP itu udah kayak kebutuhan primer gitu. Kita harus punya, kita harus megang HP, kita bawa HP kemana-mana, bahkan ke toilet aja kita bawa istilahnya gitu kan. Nah, itu jangkauannya lebih luas dan pengguna sosial media juga lebih luas. Dan semua sekarang sudah dilakukan secara online ya kita bisa bilang. Jadi lebih luas gitu dibandingkan dengan offline marketing kalau online marketing sendiri. Nah, untuk results offline marketing tentu kita tidak bisa ukur secara kuantitatif. Kita tidak bisa ukur secara misalnya tadi billboard eh, kira-kira dari berapa orang yang lewat itu orang yang berminat untuk beli itu berapa orang sih? Nah, kita nggak bisa tahu teman-teman, nggak bisa tahu itu karena billboard itu tujuannya bukan itu biasanya. Kita tuh kalau billboard ya biasanya kalau di Jobstreet sendiri itu biasanya lebih ke untuk meningkatkan visibilitas orang nih terhadap brand tanpa memang kita punya objektif untuk si orang yang ngelihat ini langsung menggunakan Jobstreet gitu misalnya itu enggak karena emang results-nya nggak bisa dilihat sampai sana results-nya itu paling cuma skala dalam sehari itu berapa mobil sih yang lewat nah itu bisa dihitung mungkin ya tapi kan berapa mobil yang lewat itu juga kita nggak bisa mikir berapa orang yang benar-benar lihat dan baca billboard kita nah itu tidak bisa diukur. Kemudian kalau online marketing hasil tentu dapat diukur ya teman-teman. Kalau di sosial media itu kita bisa lihat impression, kita bisa lihat video play-nya berapa, kita bisa lihat orang yang like, kita bisa lihat orang yang komen. Kalau di advertising, di online advertising kita juga bisa lihat berapa orang yang ngeklik, berapa orang yang benar-benar baca website kita, lihat website kita sampai akhir gitu misalnya. Itu semua bisa dilihat dan bisa diukur gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri sebagai marketing ya, sebagai orang yang memang sudah bekerja di marketing, kira-kira yang mana sih channel yang lebih disukain gitu ya sama aku dan mungkin tim aku gitu. Kalau kita memang bisa lihat online marketing adalah salah satu channel yang sangat kita gunakan lebih banyak. Jadi untuk skalanya itu online marketing tuh kita lakukan lebih banyak. Offline marketing kita tetap lakukan, tapi tidak sebanyak online marketing karena tadi cost-nya mahal dan secara efisiensi itu juga tidak seefisien online marketing gitu. Tapi kita tetap perlu nih visibilitas secara langsung di luar dari digital presence itu kita lakukan offline marketing gitu. Jadi kita lakukan keduanya itu untuk memang bisa lebih menjangkau banyak audiens atau banyak reach yang kita dapatkan gitu. Jadi tentu bisa dikombin ya teman-teman antara offline dan online. Hanya tinggal kita decide nih kira-kira online tuh yang mana aja sih channel yang mau kita lakukan, offline kira-kira yang mana aja sih yang bisa kita lakukan channelnya yang paling relate atau relevan dengan produknya gitu. Nah, tadi kita udah belajar channelnya, sekarang kita belajar nih marketing funnelnya, marketing funnel. Nah, marketing itu apa sih? Marketing funnel itu apa sih? Jadi tentunya teman-teman ya kalau misalnya teman-teman bayangin menjadi konsumen gitu atau calon konsumen, pasti teman-teman punya tahapan-tahapan dari awal nih, dari awal tahu brand tersebut sampai nanti mungkin teman-teman beli dan menjadi loyal customer. Nah, itu kan pasti teman-teman ada tahapannya, ada consideration-nya, A, B, C, D, E. Nah, itu adalah marketing funnel. Jadi tahapan konsumen sebelum melakukan pembelian atau menggunakan produk dari awareness sampai menjadi loyal customer. Nah, di tahapan awareness, awareness itu apa sih? Di mana calon konsumen ini sudah mulai tahu nih mengenai brand teman-teman, udah punya visibilitas terhadap brand tersebut.
Nah, untuk di tahap awareness ini, aktivitas marketing yang kita lakukan biasanya ada advertising, konten marketing, sosial media, billboard, iklan TV, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan awareness, untuk meningkatkan visibilitas calon konsumen terhadap brand kita. Dari awareness nih, misalnya konsumen udah tahu, terus punya ketertarikan nih sama brand teman-teman. Aduh, kok brandnya bagus sih? Kok kayaknya gue lagi butuh sih buat produk tersebut misalnya. Itu ada di tahap consideration, di mana si calon konsumen ini mempertimbangkan nih produk atau layanannya eh, untuk membeli ataupun menggunakan layanan dari brand teman-teman. Nah, itu di tahap consideration. Nah, kira-kira di tahap consideration ini, kira-kira dari kita nih marketing, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama kita membuat pain point. Pain point itu apa sih? Pain point adalah poin di mana kenapa sih si konsumen ini harus membeli produk teman-teman gitu. Contoh misalnya di Jobstreet, kenapa sih kamu harus menggunakan Jobstreet? Karena misalnya Jobstreet sekarang udah menggunakan AI yang bisa mencocokkan antara pelamar dan pencari kerja gitu. Sorry, pelamar dan perusahaan. Nah, itu pain point-nya. Kemudian mungkin apalagi yang dibutuhkan oleh si pencari kerja apa? Kita harus bisa menganalisis juga nih. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari calon konsumen? Kemudian kita tafsirkan menjadi pain point dari produk tersebut. Kira-kira kebutuhan konsumen tuh apa sih? Apa sih titik balik konsumen yang bisa decide untuk akhirnya membeli produk kita? Nah, itu juga salah satu dari part consideration. Itu yang bisa dilakukan oleh marketing. Kemudian kita juga harus nge-create a good brand image. Juga kita kalau di Jobstreet ya biasanya kita juga nge-conduct webinar untuk bisa lebih di luar dari brand visibility untuk Jobstreet, mereka bisa lebih tahu nih produk-produk Jobstreet itu ada apa aja sehingga mereka tergerak nih untuk bisa menggunakan Jobstreet gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan. Nah, untuk yang create good brand image, teman-teman bayangin ya, misalnya teman-teman tahu nih brand A misalnya. Tapi setelah teman-teman cari tahu, lah kok ternyata brand A ini produknya gini-gini, ternyata banyak yang protes, ternyata reviewnya jelek dan lain-lain. Nah, itu juga kita harus memaintain itu, teman-teman. Gimana caranya kita bisa nge-create a good brand image. Makanya kenapa di marketing itu ya kita tuh ada yang namanya tim PR. Tim PR itu adalah tim yang memang tugasnya kalau misalnya memang ada bad review atau misalnya yang protes, komplain dan sebagainya, itu tim PR itu yang akan menetralisasi hal-hal tersebut gitu. Nah, setelah consideration, habis mempertimbangkan, ternyata tergerak nih konsumennya. Ini kayaknya produk yang gue butuhin deh. Dan brandnya bagus nih. Terus fitur-fiturnya juga bagus. Eh, Akhirnya decide untuk beli. Nah, itu sudah masuk ke tahap conversion yang tadi aku bilang ya, dari prospek ketika sudah menjadi konsumen ke tahap conversion. Nah, di mana calon konsumen akan menjadi konsumen. Nah, kalau di tahap ini, kira-kira apa sih yang marketing bisa lakukan? Kita bisa kasih voucher, kita bisa kasih diskon, kita bisa kasih diskon khusus customer baru. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau dalam bentuknya produk, ya teman-teman. Kalau misalnya Jobstreet bentuknya jasa, itu apa sih yang biasanya kita lakukan ketika orang-orang sudah menjadi konsumen atau sudah menjadi pengguna Jobstreet. Nah, biasanya kita menggunakan email marketing, teman-teman. Jadi kita kasih beberapa pembelajaran mengenai cara mencari kerja dan lain sebagainya. Dan kita kasih job rekomendasi setiap hari agar si konsumen ini akan convert lagi nih dari conversion yang hanya membeli sekali, tiba-tiba jadi loyalty. Di mana konsumen ini menjadi pelanggan setia yang tadinya cuma beli coba-coba doang deh, gue mau coba aja deh ini produk. Tapi ternyata setelah dipakai, kok benefitnya banyak ya, bisa dapat diskon, terus setelah itu misalnya kita punya loyalty program dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan marketing. Yang kemudian si konsumen ini akan menjadi pelanggan setia gitu. Jadi inilah ada funnel-funnelnya ya teman-teman. Dan ini semua funnel memang bisa kita create, masing-masing ini bisa kita create gitu ya, strategi pemasaran yang lebih mendalam lagi gitu. Nah, setelah marketing funnel, kita juga ada marketing matrix. Tentunya dari setiap
aktivitas yang kita lakukan kan pasti kalau marketing itu mengeluarkan banyak uang ya teman-teman. Aktivitas marketing itu ada budgetnya sendiri dan bisa dibilang budgetnya itu lumayan besar. Nah, tapi di samping kita diberikan budget nih, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan hasil dari budget yang kita keluarkan tersebut. Kira-kira matriksnya yang biasanya dilihat tuh apa aja sih? Yang pertama tentu peningkatan penjualan dan pelanggan baru. Kalau marketing, aku bisa bilang kalau di role aku sendiri ya, selama ini aku di marketing, peningkatan penjualan itu memang ada bersinggungan dengan marketing, tapi tidak fully itu 100% tanggung jawabnya marketing. Kalau peningkatan penjualan itu, aku bisa lebih bilang itu ke sales. Tapi kita tetap menjadi salah satu matriks keberhasilan kita, walaupun mungkin nggak banyak yang bisa kita lakukan gitu ya untuk meningkatkan penjualan, karena kan kita nggak bisa face to face langsung ke customer gitu. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin bisa berpengaruh juga nih dari si customer ini decide untuk membeli ke sales, tapi ternyata ada andil juga nih di belakangnya dari marketing gitu. Dan itu tetap menjadi matriks kita, mungkin di beberapa perusahaan itu menjadi matriks kita, tapi kalau aku di Jobstreet itu bukan main priority untuk matrix dari kita di role marketing. Jadi itu sesuai dari regulasi perusahaan gitu. Kemudian, nah yang paling penting kalau di marketing itu selama aku di marketing di Jobstreet adalah return of investment, ROI kita sebutnya. Jadi ROI itu perhitungan di mana misalnya sekian budget yang kita keluarkan, impact-nya itu kita akan mendapatkan berapa sih? Dan objektif perusahaan itu beda-beda ya teman-teman. Objektifnya misalnya kalau aku di Jobstreet, objektifnya itu adalah registration ataupun app download. Jadi dari sekian budget, contoh 10 juta yang kita keluarkan, kira-kira return orang yang akan download Jobstreet itu berapa sih dari aktivitas tersebut yang kita lakukan? Nah, itu selalu kita perhitungkan. Per activity itu selalu kita perhitungkan. Even cuma kita sosial media doang itu kita perhitungkan, teman-teman. Gitu. Dan itu pasti adalah suatu hal, kalau misalnya teman-teman di marketing, itu adalah suatu hal yang menjadi priority yang penting sebelum memang teman-teman decide untuk melakukan aktivitas. Biasanya kalau aku sendiri ya teman-teman, di strategi saat aku membuat strategi nih planning, itu aku put kira-kira budget yang dikeluarkan misalnya RP sekian, kemudian possibility aku untuk mendapatkan app download sekian, dan dan itu selalu diperhitungkan gitu. Dan aku sendiri ada benchmarknya, batasnya itu berapa sih? Batasnya kalau misalnya ngeluarin budget sekian, itu yang efisien itu harus mendapatkan sekian. Nah, aku tuh ada benchmarknya, dan itu pasti masing-masing perusahaan pun ada benchmarknya gitu. Kemudian retention rate adalah rate atau percentage di mana berapa persen orang yang memang balik lagi menggunakan produk tersebut. Jadi misalnya konsumen A pernah membeli sekali, tapi dia udah lama nih nggak membeli lagi. Kayak udah 2 tahun nggak membeli lagi. Kemudian setelah 2 tahun baru dia decide untuk beli lagi. Nah, itu adalah retention rate yang biasanya kita hitungkan juga. Kalau di Jobstreet, karena kita produknya jasa, itu retention rate yang kita hitung adalah berapa orang yang dari uninstall aplikasi, terus kemudian akan install lagi gitu. Itu yang kita perhitungan. Kalau conversion rate pasti dari yang tadi dari calon konsumen menjadi konsumen berapa persen. Misalnya calon konsumennya ada 100 nih. Terus yang menjadi konsumen tahu-taunya cuma 50 orang. Berarti conversion rate-nya itu adalah 50% dari calon konsumen gitu. Nah, kemudian di samping yang tadi kita juga punya digital matrix ya. Kalau misalnya channelnya itu secara online, kita lihat matriksnya itu secara digital dari standar keberhasilan. Misalnya cost per kliknya berapa? Satu kliknya itu kira-kira dihargain berapa sih di online channel kita? Kemudian juga website traffic itu kita hitung, kita lihat juga sebagai standar keberhasilan. Cost per acquisition adalah kalau di aku cost per acquisition berapa sih? Misalnya dari 10 juta yang budget yang kita keluarkan, yang kita acquire atau kita jadikan user atau jadikan konsumen itu ternyata dapatnya 200 orang.
Nah, itu kita bagi tuh, saat 10 juta dibagi 200 orang, berapa tuh? 50 ribu. Nah, itu berarti cost per acquisition-nya tuh 50 ribu gitu. Jadi itu juga dihitung sebagai standar keberhasilan. Nah, kalau true rate itu adalah berapa sih orang yang ngeklik, habis itu dia benar-benar lihat sampai habis. Nah, itu namanya click through rate. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada ads, terus teman-teman klik. Nah, terus teman-teman lihat tuh scroll sampai habis websitenya ataupun e-commerce-nya benar-benar dilihat. Nah, itu click through rate namanya. Jadi nggak cuma klik, kan biasanya kalau misalnya teman-teman kan ada yang cuma klik doang karena kepencet. Nah, cara kita bisa memastikan kalau berapa orang yang nggak ngeklik doang terus kepencet, nah itu kita bisa lihat dari click through rate gitu. Nah, terus marketing tools. Tadi kita udah bicara channel, kita udah bicara apa tadi matrix. Nah, marketing tools yang biasanya kita gunakan apa aja sih? Jadi banyak ya teman-teman. Kalau tools yang bisa kita lakukan, pastinya ada analytic tools. Analytic tools itu buat ngelihat yang tadi teman-teman, yang tadi aku sebutkan, digital matrix, cost per acquisition-nya berapa, click through rate-nya berapa, terus juga website traffic-nya berapa. Nah, itu bisa kita lihat di analytic tools. Terus juga misalnya kita mau tahu dari satu aktivitas nih, dari satu event, kalau di aku, karena aku objektifnya adalah app download, aku juga bisa lihat dari satu aktivitas itu yang kita lakukan, app download yang aku dapat itu berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan analytical tools yang ada di sini, Google Analytics, Amplitude, Branch. Kalau di Jobstreet sendiri kita menggunakan semua tiga tools ini yang kita lakukan untuk melihat matrix-matrix yang tadi gitu. Matrix digital ya yang lebih spesifiknya, karena yang tadi kalau offline itu memang sulit untuk dilihat secara kuantitatif. Jadi kalau online marketing kita menggunakan tools ini untuk melihat angka kuantitatifnya. Kemudian tentunya Google Ads. Google Ads ini kita bisa gunakan untuk Facebook Ads, untuk Instagram Ads dan lain sebagainya yang berbasis online gitu. GDN juga kita bisa lihat. Kalau GDN itu apa sih? GDN itu kalau teman-teman tahu ya, misalnya teman-teman lagi buka website, terus tiba-tiba ada muncul tuh kotak-kotak kayak advertising di dalam website tersebut. Nah, itu namanya GDN gitu. Nah, kalau email marketing, toolsnya ada Mailchimp, ada Salesforce. Kalau Jobstreet sendiri kita menggunakan Salesforce untuk email marketing. Jadi kalau teman-teman tadi suka buka email, terus ada email dari brand-brand, nah itu biasanya menggunakan tools email marketing ini. Kemudian sosial media tentunya kita nggak asing ya teman-teman, sosial media banyak sekali. Dan ini biasanya sosial media yang di bawah ini yang biasa aku gunakan di Jobstreet. Nah, next kita beralih ke role-nya ya, kita beralih ke pekerjaannya. Tentu di setiap pekerjaan tuh kita harus punya etika ya teman-teman. Ada etikanya, ada aturannya dalam kita bermain gitu ya, dalam kita bekerja. Yang pertama itu kejujuran. Kenapa sih sebagai marketer kita harus jujur? Karena jujur itu kita harus bisa jujur terhadap produk kita. Jangan kita lebih-lebihkan dan kita ada-adain gitu. Jadi misalnya produknya nggak punya fitur A, tapi kita komunikasikan di marketing punya fitur A. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman, karena itu jatuhnya bohong. Itu jatuhnya membohongi publik gitu. Kemudian tanggung jawab, kita harus bisa mempertanggungjawabkan kalau apa yang kita lakukan, strategi pemasaran yang kita lakukan tidak merugikan orang-orang di sekitar. Kemudian perlindungan konsumen, tentu kita juga ada part gitu ya, di mana kita harus melindungi konsumen-konsumen kita, karena kita juga harus build trust pada konsumen kita. Kemudian transparansi, kita juga harus transparan mengenai produk kita. Kalau memang kita nggak punya A, ya jangan diadadain. Kalau misalnya mereka nanya produk kita ada ini nggak, ada itu nggak. Kalau emang ada ya jangan diadadain. Kalau misalnya emang ada, ya kita bisa komunikasikan. Jadi intinya kita harus transparansi. Kemudian penghormatan terhadap privasi pelanggan. Tentu teman-teman, kalau di dalam marketing itu aku sendiri yang merasakan kita tuh pasti banyak mendapat database. Kita banyak mendapat database mungkin dari email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Itu kita harus punya
apa ya namanya, pertanggungjawabkan atas database tersebut. Tentu jangan dijual ya teman-teman, nggak boleh dijual, jangan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi, karena itu adalah part of pertanggungjawaban teman-teman, etika teman-teman di dalam role tersebut. Kemudian nomor 6 tentu kita harus memperhatikan hukum dan regulasi, jangan melakukan strategi pemasaran yang ilegal atau tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, aturan di Indonesia, undang-undang yang di Indonesia, gitu. Nah, kemudian skill apa sih yang kira-kira penting nih untuk seorang marketer? Tentu ya, sebenarnya semua skill di sini tuh penting, cuma aku akan centang beberapa yang menurut aku penting banget. 1, 2, 3, 4. Oh, ini penting semua nih. Nah, aku bisa bilang sebagai misalnya sebagai apa ya, early jobber atau seseorang yang mungkin baru terjun ke marketing, aku bisa bilang ini semua adalah skill-skill yang diperlukan. Sama satu lagi deh, bentar. Teamwork. Nah, kenapa sih penting communication skill? Pasti ya teman-teman, kalau seorang marketing itu harus bisa membawa diri, eh, harus bisa berkomunikasi, apalagi berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan third party, karena sebagai seorang marketing tuh pasti banyak banget komunikasi dengan agensi, dengan IO, itu pasti banyak, dan teman-teman harus punya skill communication skill. Di samping itu presentation skill, pasti harus bisa ngomong depan orang, harus bisa ngomong depan atasan, harus bisa presentasi mengenai report, mengenai analisis, mengenai strategi pemasaran, mengenai apa ya, KPI, itu harus bisa teman-teman. Jadi presentation skill juga sangat penting. Apalagi di depan orang banyak ya, mungkin kalau misalnya teman-teman lagi ada di sebuah event yang teman-teman initiate gitu, dan teman-teman harus berbicara di depan orang. Nah, itu juga salah satu yang diperlukan gitu. Part of communication skill sama presentation skill sebenarnya agak bersinggungan ya. Kemudian juga problem solving, karena marketing itu aku bisa bilang pekerjaan yang terus berubah. Nggak bisa teman-teman hari ini ngerjain A, besok sama ngerjain A, minggu depan ngerjain A juga, bulan depan ngerjain A. Enggak, teman-teman. Teman-teman harus siap dengan mental, eh oh kalau ada ini nanti gue harus gini. Oh kalau ada ini berarti gue harus kayak gini gitu. Karena pekerjaannya berubah-berubah terus, teman-teman. Dan itulah kenapa aku bisa bilang ya, marketing itu salah satu role yang menurut aku susah. Karena teman-teman itu dipersiapkan untuk bisa solve apa yang terjadi di depan. Dan di depan itu ada apa, kita belum tahu ada apa. Jadi itulah, teman-teman harus punya skill problem solving. Dan harus punya mental, kalau mental jangan menyerah lah intinya. Karena pasti ada aja nih, kayak tiba-tiba besok, "Oh, ternyata gue harus begini. Oh ternyata salah nih gue yang begini. Harus rubah lagi deh gue begini." Gitu. Kemudian creative ability, tentu ya teman-teman harus punya mental yang kreatif, pemikiran yang kreatif, karena strategi-strategi yang kita lakukan itu berdasarkan dari creativity kita. Gitu. Sosial media, tentu kita juga, sosial media mungkin adalah salah satu skill yang ya sekarang orang udah banyak yang bisa lah gitu ya, kita bisa bilang. Tapi kalau misalnya sosial media untuk diperlukan dalam marketing itu mungkin akan lebih mendalam lagi dari sosial media yang kita gunakan sehari-hari. Project management, tentu teman-teman harus punya a good project management, karena aku bisa bilang kalau di marketing itu banyak pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Nggak cuma misalnya hari ini lagi ngerjain project A, besok harus ngerjain project A, B, C, D, itu bisa teman-teman, bisa jadi banget gitu. Jadi project management itu juga sangat penting. Analytical skill, tentu teman-teman harus bisa menganalisis dari reporting yang mungkin dalam bentuk angka gitu ya, tiba-tiba harus diinterpretasikan menjadi tulisan. Nah, itu juga diperlukan sekali di marketing. Teamwork, tentu kolaborasi untuk antar tim itu sangat penting juga, karena pastinya teman-teman nanti akan bersinggungan dengan banyak tim, khususnya mungkin tim sales, itu juga pasti akan banyak berkolaborasi. Yang lainnya negotiation, tentu Microsoft Office skill, skill basic yang mungkin semua pekerjaan juga perlu
Working to target and KPIs tentunya harus berdasarkan dari KPI dan target, dan marketing strategi itu juga harus punya skill marketing strategi untuk build suatu strategi tertentu untuk memaksimalisasi setiap aktivitas yang dilakukan gitu. Nah, ini adalah salah satu berbagai contoh role yang ada di marketing ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah familiar beberapa. Ada social media specialist yang bergerak di bidang sosial media. Jadi marketing itu nggak cuma marketing tok ya teman-teman. Di dalamnya tuh banyak lagi yang lebih spesifik. Nah, teman-teman nih harus decide kira-kira teman-teman mau di bagian mana, expertnya di bidang apa. Itu teman-teman harus bisa, kalau nanti ingin berkarya di marketing harus bisa udah tahu nih teman-teman mau di mana, karena itu nanti menentukan pekerjaan teman-teman ke depannya gitu. Karena teman-teman nantinya akan terus-terusan di bidang situ gitu. Social media spesialis tentu sosial media, KOL, influencer, content creator, copywriting, SEO, marketing partnership, brand manager, public relation, digital marketing, marketing analis, product marketing. Ini adalah contoh-contoh role di bagian marketing gitu. Nah, ini tips dan triknya untuk memulai karir sebagai marketer. Yang pertama tadi tentukan role dulu nih teman-teman, kira-kira mau seriusinnya di bidang apa. Itu satu. Yang kedua buat CV dan profil yang menarik. Nah, teman-teman harus buat CV atau profil itu yang menarik dan relevan dengan pekerjaan marketing gitu. Deskripsikan dengan singkat dan efektif. Juga harus memperluas relasi dengan para marketer. Jadi misalnya teman-teman mengikuti nih mungkin workshop khusus marketing atau course khusus marketing. Kemudian juga bisa membangun profesional relasi di platform sosial media. Itu juga sangat diperlukan ya teman-teman. Terus juga penting juga nih tingkatkan pengalaman melalui magang. Tentu ya kita harus tetap punya apa namanya? Kalau emang ingin bekerja di profesional marketing, teman-teman harus punya pengalaman dulu nih yang mungkin masih bidang magang atau volunteer, karena itu yang memang akan dilihat teman-teman. Karena marketing itu sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang based on experience kalau aku bilang. Karena banyak sekali yang aku pelajari di perkuliahan gitu ya mengenai marketing. Saat aku terjun nih ke profesional, ke bidang profesional itu sangat jauh dari teoritis. Mungkin teori-teorinya kita bisa belajar, tapi ketika kita terjun langsung, kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa paham lebih banyak, dan di situ teman-teman bisa increase pengetahuan, bisa increase skill juga. Jadi menurut aku magang itu adalah salah satu yang penting sih. Fun fact sedikit, aku waktu kuliah adalah mahasiswa yang kupu-kupu, aku nggak pernah ikut organisasi, aku nggak pernah ikut kepanitiaan, aku gain experience purely hanya dari magang. Jadi menurut aku magang penting banget teman-teman, karena yang dilihat adalah memang pengalaman profesional terjun langsung di lapangan gitu. Aku bisa bilang seperti itu gitu. Kemudian juga bangun personal branding, tentu teman-teman kalau marketing ya, kalau misalnya di bidangnya sosial media, copywriting itu biasanya juga harus membangun portofolio. Portofolionya bisa teman-teman bangun nggak cuma dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk sosial media juga, itu bisa. Misalnya sosial media di Instagram teman-teman mau menunjukkan bahwa teman-teman adalah sosial media spesialis, nah itu bisa ditunjukkan juga di situ. Kemudian juga aktif nih mengikuti tren peluang kerja, karena untuk posisi marketing trennya itu berubah-ubah teman-teman. Bisa jadi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi itu ada role yang baru nih yang harus teman-teman pelajari, atau harus ada sistem tertentu yang harus teman-teman pelajari lagi, ada channel baru lagi yang harus dipelajari. Nah itu harus kita harus mengikuti tren-tren tersebut, dan aktif untuk mencari tren-tren yang mungkin ada peluang baru atau misalnya ada role baru. Nah, itu kita juga perlu untuk aktif mencari hal tersebut. Siapa tahu kan ya teman-teman, tiba-tiba kan teman-teman iseng-iseng nyari pas eh, pas masuk ternyata wah ini sesuai banget nih sama teman-teman. Terus ternyata teman-teman jadi ahli gitu di bidang tersebut. Nah, itu juga sangat memungkinkan ya, karena banyak juga nih teman-teman aku yang di tim aku yang dulunya mungkin belum tahu ada role ini, tiba-tiba belajar kemudian sekarang jadi terjun ke role tersebut dan jadi manajer bahkan head. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat possible untuk dicapai. Kemudian tentunya kembangkan soft skill, tadi aku bilang juga ya kalau marketing itu banyak hal
soft skill yang harus dikembangkan karena marketing ini bisa dibilang role yang sangat bersinggungan dengan orang banyak, harus bisa bicara dengan banyak orang, banyak stakeholders gitu. Nah, kemudian yang terakhir, tentu kalau misalnya kita mau mencari kerja, teman-teman juga harus bisa persiapkan diri wawancara kerja, khususnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan posisi marketing. Dan biasanya kalau aku sendiri kalau wawancara di marketing, aku cari tahu lagi nih teman-teman, ketika mau interview aku cari tahu lagi produknya tuh yang dijual oleh perusahaan itu apa, perusahaannya itu seperti apa, strategi yang udah mereka lakukan itu seperti apa, itu harus aku cari tahu nih. Soalnya menurut pengalaman aku, ketika wawancara, apalagi di role-nya marketing, pasti nanti kita akan ditanya, eee, "Kamu tahu nggak sih produk kita itu, bergeraknya di bidang apa? Kira-kira kalau dari posisi kamu, itu, strategi marketing apa yang akan kamu lakukan dengan produk, yang kita jual?" Atau ditanya, "Kira-kira kamu tahu nggak sih segmen produk kita itu apa?" Nah, makanya kalau misalnya sebelum wawancara, teman-teman harus persiapkan, sudah tahu, produknya apa, terus juga mereka sekarang strategi marketing yang udah dilakukan apa, terus misalnya nanti teman-teman kalau, mau masuk ke situ, mau improve dalam hal apa, itu juga harus cari tahu, gitu. Nah, kurang lebih itu aja teman-teman untuk materi aku hari ini. Mungkin, aku kembalikan ke moderator. Oke Kak Mirvia, terima kasih nih atas penyampaian materinya malam hari ini. Tapi karena waktu kita masih panjang ya Kak ya, mungkin kita buka aja sesi Q&A ya Kak ya. Gimana Kak? Boleh. Oke, teman-teman mungkin yang punya pertanyaan atau mungkin pernah punya problem nih di bidang digital marketing sebelumnya nih. Boleh curhat aja langsung ke Kak Mirvia. Gimana teman-teman? Boleh langsung angkat tangan atau ke chat aja ya. Nih, ada nih Kak dari Kak Dini nih. Boleh Kak Dini di apa nih nyalakan aja mikrofonnya. Halo, selamat malam Kak. Halo, malam malam malam. Gimana, Dini? Iya, sebelumnya aku izin off cam dulu ya Kak ya, soalnya jaringannya lagi nggak baik. Jadi gini Kak, yang mau aku tanyakan. Oh ya, sebelumnya terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Eh, aku pernah dengar ada marketing 1.0, terus marketing 2.0. Nah, itu tuh kalau untuk sekarang ini, em, tren yang sekarang ini, itu yang lagi bisa itu yang Oke, terima kasih Kak. terima kasih, Dini. Sebenarnya, ini aku langsung jawab aja ya, Mas Tanam? Boleh Kak langsung jawab aja Kak. Oke, sip. Kalau misalnya aku tadi Dini bertanya kira-kira channel yang efisien apa gitu ya, karena kan banyak banget nih marketing 1.0, 2.0 dan lain sebagainya. Sebenarnya kita balikan lagi sih, kita harus tahu dulu produknya tuh apa, teman-teman. Produknya, contoh ya, as simple as misalnya kita tahu nih, produknya itu adalah produk yang kita jual untuk perusahaan lagi. Kalau misalnya aku sebutnya sebagai B2B ya, jadi business to business. Jadi kita memproduksi produk yang nantinya akan kita jual ke perusahaan lagi untuk nanti mereka produksi lagi misalnya. Nah, itu biasanya kalau misalnya produknya B2B, itu strategi yang lebih efisien justru adalah strategi yang berdasarkan dari offline marketing contohnya. Misalnya pasang billboard atau misalnya lebih ke langsung face to face atau misalnya dari event-event marketing. Nah, itu juga mungkin, Dini. Jadi, kita harus tahu dulu sebenarnya segmentasi kita tuh seperti apa. Karena kalau misalnya kamu misalnya tanya ke aku efektivitasnya tuh seperti apa. Nah, aku tuh perlu tahu dulu produknya itu apa, karena efektivitas channel yang kita gunakan itu harus benar-benar based on produk gitu. Karena kalau di Jobsnya sendiri nih, contohnya kita ada B2B dan B2C ya. Nah, kalau aku bilang bagian B2B kita itu lebih efektif kalau misalnya kita menjalankan offline event. Kita mengadakan event.
karena kita bersinggungan langsung nih dengan perusahaan-perusahaan yang ingin pasang iklan. Kita bisa langsung menjelaskan produknya. Itu adalah channel yang paling efektif. Tapi kalau kita berkaca pada yang B2C-nya atau kalau job street itu berarti ke para pencari kerja, itu justru lebih efisien kalau kita suarakan di sosial media. Karena di sosial media itu adalah salah satu channel yang menjangkau banyak orang dan ternyata masih banyak orang yang mencari kerja melalui sosial media. Jadi ketika kita melakukan promosi melalui sosial media, orang-orang banyak justru melihatnya dari sosmed gitu, karena banyak orang yang masih mencari kerja di sosmed. Nah, itu tergantung lagi nih dari produknya, itu yang harus dianalisis. Karena kalau misalnya kita bisa bilang, kalau misalnya belum tentu ya teman-teman, karena kita mengikuti zaman, eh, terus bisa membuat produk kita penjualannya lebih besar, tapi kita menghilangkan istilahnya identitas produk kita sebelumnya gitu. Jadi kita harus tetap tahu dulu produknya tuh apa, baru kita decide mana channel yang lebih efisien. Dan aku bisa bilang kalau misalnya kita mau dapet channel yang lebih efisien itu kita harus mencoba semuanya gitu. Kita harus benar-benar tahu, kita analisis semuanya, kita harus explore. Nah, baru kita bisa decide. Nah, ini channel yang lebih efisien karena dari skala A, B, C, D-nya itu masuk semua nih. Dan ternyata jangkauannya lebih sesuai dari segmentasi produk kita gitu. Itu mungkin jawabannya Dini. Oh, gitu. Oke, Kak. Terima kasih banyak telah menjawab. Oke, itu dia jawaban dari Terima kasih ya. Ya. ya, itu dia jawaban dari Kak Mirvia ya. Mungkin Dini mau ada lagi yang tanyakan? Oh, ini juga ada pertanyaan nih Kak dari Kak Englan Diva ya. Halo Kak, sebelumnya aku maaf nggak bisa on cam katanya. Karena tadi Kakak sempat menjelaskan offline dan online marketing mengenai poin risk dan engagement. Kira-kira mengenai efektivitas, kapan nih kita harus fokus pada risk atau engagement ketika merancang strategi pemasaran produk Kak? Nah, ini sedikit curhat nih katanya ini sebagai yang baru terjun nih di bidang digital marketing nih di sebuah freelance Oke. restoran nih. Oke Kak, silakan Kak. Oke, nah kalau kita lihat matriksnya ya, reach atau engagement, kita perlu tahu dulu objektif kita mau kemana dulu nih. Kalau objektif kita masih awareness, itu kita fokuskan ke reach. Kita reach sebanyak-banyaknya, jangkau sebanyak-banyaknya orang untuk kalau misalnya memang objektif kita masih di awareness. Nah, tapi ketika kita mau menjangkau engagement, nah itu berarti objektif kita sudah lebih dari awareness. Istilahnya kita bisa memberikan perspektif bahwa orang-orang yang lihat ini udah tahu brand kita nih. Nah, ketika udah tahu brand kita, baru kita incar engagement-nya. Nah, biasanya kalau di sosial media ya, contoh sosial media mungkin kalau untuk konten, kita buat konten awareness, pasti key message-nya atau copywriting-nya akan berbeda untuk konten engagement. Kalau konten engagement mungkin yang dilakukan di sosial media lebih ke kayak mungkin kuis atau misalnya giveaway atau misalnya apa ya yang mungkin lebih banyak menarik interaksi. Nah, itu untuk engagement. Tapi kalau engagement dilakukan ketika kita merasa kita harus sudah lebih deep karena orang-orang sudah tahu nih, udah aware nih sama brand kita. Nah, itu baru kita melakukan engagement. Tapi poin awal kita harus reach sebanyak-banyaknya dulu nih karena kita pengen orang-orang nih lebih banyak tahu dulu tentang restoran kita. Misalnya tadi kan contoh dari dipanggilnya apa nih? Dipanggilnya lumayan panjang ya. Kak Englan ya. Aku panggil Englan aja ya. Sorry nih kalau salah. Jadi kita harus perlu tahu dulu objektifnya tuh apa. Kalau objektifnya kita masih priority ke awareness, kita lakukan reach banyak-banyaknya. Kalau priority kita pengen lebih sudah bisa menyasar lebih banyak orang, misalnya udah banyak orang yang tahu, baru kita fokusin ke engagement gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Ini sepertinya Kak Englannya ini sempat keluar Kak, sempat out ini. Tadi sebelumnya Sebetulnya. Kak, sebelumnya izin katanya baterainya mau low Kak, mau low bat Kak. Beliau Oh, oke lagi oke. perjalanan katanya nih.
Ya mungkin Oke sih. nanti kan dapat rekamannya juga ya, mungkin bisa dilihat nanti sama Kak Englanya. Oke, terima kasih Kak. Oke Ada sih. pertanyaan menyusul nih dari Kak Asila Faik ya. Hai Kak, cabang dari marketing kan banyak. Menurut Kakak kalau pengen berkarir di marketer harus menguasai semua skill atau mempertajam salah satunya aja nih Kak? Menurut Kakak gimana nih Kak? Oke. Em, Kalau misalnya mempelajari pasti ya teman-teman harus tetap tahu. Teman-teman harus tetap tahu dan paham untuk semua channel ataupun semua scope-nya marketing. Walaupun mungkin teman-teman nggak ngerjain itu, let's say. Tapi teman-teman harus mempelajari kalau menurut aku. Karena itu bukan suatu hal yang apa ya, kita dirugikan atau sia-sia sih menurut aku. Karena pengetahuan itu tetap penting sama pentingnya. Masa istilahnya gini, misalnya teman-teman berkarir di marketing sebagai SEO spesialis, tapi teman-teman nggak tahu nih konsep digital marketing, teman-teman nggak tahu nih konsep sosial media, teman-teman nggak tahu konsep cara mengelola event. Nah, menurut aku itu sayang sih, lebih ke sayang aja. Jadi kalau mempertajam salah satunya betul. Jadi kalau menurut aku teman-teman pelajari dulu nih semua, pelajari, paham, baru teman-teman decide untuk kira-kira yang mana nih yang mau gue pertajam. Nah, gitu sih. Karena pun kalau menurut aku ya, aku kan juga pernah megang beberapa hal juga ya. Jadi tahu beberapa channel juga, beberapa role juga. Nah, dari situ aku tahu bidang mana sih yang aku paling suka, bidang mana sih yang mau aku pertajam gitu. Jadi pasti di awalnya teman-teman harus mempelajari dulu. Baru nanti teman-teman tahu teman-teman harus mempertajam yang mana gitu. Oke, terima kasih. Jadi kita harus bisa tahu semuanya ya Kak ya, tahu Betul. semuanya. Tapi mungkin kalau untuk spesialisasinya ada salah satu yang dipertajam ya Iya, Kak. betul. Karena Oke. bayangin nih, misalnya tiba-tiba teman-teman jadi Mm, nanti misalnya pengen jadi marketing manager ya. mm. Marketing manager itu harus tahu semua channel, harus tahu gimana cara mengoptimalisasi semua part gitu. Nah, itulah teman-teman harus belajar juga gitu dari situ. Nggak harus belajar belajar sendiri gitu, tapi teman-teman bisa belajar mungkin dari departemen yang lain, dari teman yang lain, dari timnya yang lain. Kayak contohnya aku sekarang bagian partnership. Nah, tapi aku udah pernah megang beberapa channel, tapi ada beberapa channel juga nih aku belum pernah pegang. Tapi aku mau belajar, aku cari tahu, aku tanya-tanya lah ke teman aku nih yang memang megangnya role-nya di bidang itu gitu. Jadi nggak ada ruginya kalau menurut aku untuk belajar, untuk cari tahu, dan belajar pun banyak caranya ya teman-teman. Sekarang udah sangat luas. Nggak harus berbayar, tanya-tanya ke teman juga boleh banget. Diskusi bareng teman itu sangat efisien dan efektif banget sih menurut aku. Nah, gitu teman-teman tuh kalau mau naik jabatan harus bisa semua tuh. Betul. Itu marketing manager, karena marketing manager harus tahu semuanya, Harus harus tahu tahu semua. semuanya. Betul. Oke Kak, kalau aku pengen nanya nih Kak ya. Kakak misalnya disuruh nyari anak baru, Kakak tuh lebih seneng yang anak baru yang seperti apa sih Kak? Kakak bakal nerima yang kayak gimana sih Kak? Boleh kasih tahu nggak Oke. Kak? Iya. Anak baru nih, berarti apa nih contohnya? Intern kah atau Inter deh, ya magang deh Kak. Barangkali magang? kan Oke. saya bisa ngelamar di Kakak gitu kan ya. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya intern ya, aku sih kalau yang aku lihat ya dari aku juga sempat beberapa kali interview intern gitu ya. Yang aku lihat itu pastinya pengalaman, pengalaman tuh sesuai nggak sih sama yang kita mau, pengalaman sesuai nggak sih sama job desk yang kita mau, yang relevan, itu yang pertama pastinya. Tentu yang aku lihat itu saat aku nge-shortlist CV, yang aku lihat itu. Yang kedua, ketika udah shortlist ternyata sesuai, kita masuk ke tahap interview gitu ya misalnya. Terus yang aku lihat apa? Nah, karena marketing ini sangat bersinggungan dengan banyak orang, yang aku lihat itu adalah cara berkomunikasi. Cara mereka berkomunikasi, cara mereka nge-present sesuatu, nge-present diri mereka di depan kita nih si interviewer. Itu seperti apa sih? Itu yang aku lihat, dan gimana confident mereka untuk menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah achievement yang sudah mereka capai, gimana caranya mereka confident untuk menyampaikan hal tersebut. Karena sebagai marketing itu
Itu part yang penting sebenarnya. Gimana kita bisa berkomunikasi, presentation, kemudian juga bisa merepresent brand kita sebagai as a person gitu ya. Istilahnya kan kalau misalnya aku marketing di Jobstreet, berarti kalau aku sedang berbicara gitu, lagi ngomong di depan publik, membawa nama Jobstreet, berarti orang-orang melihat aku brandnya Jobstreet gitu, as a Jobstreet gitu. Nah, gimana bisa merepresent itu? Jadi aku melihat dari itunya dulu deh. Kalau misalnya sebagai intern, aku lihat cara komunikasi dan lain sebagainya gitu. Nanti karena hal-hal yang lain itu pasti bisa dipelajari gitu. Dan yang pastinya cara menghandle masalah, cara menghandle problem. Itu yang aku lihat biasanya. Aku kasih study case nih, study case misalnya kayak gini gini gini. Nah, aku lihat nih gimana cara dia ini bisa menghandle pertanyaan dan cara dia ini bisa berpikir dengan cepat untuk solve problem yang aku kasih gitu. Nah, itu sih yang paling aku lihat apanya ya, matriks-matriksnya untuk saat aku interview untuk role marketing. Untuk intern ya, untuk early jobber lah, entry level aku bisa bilang. Oke, terima kasih Kakak atas jawabannya. Tapi nih ya Kak, ada pertanyaan lanjutan mungkin ya dari saya ya Kak ya. Kan magang Boleh. itu kan ya magang seperti yang kita tahu ya Kak. Iya, Itu kan nyari pengalaman betul dong Kak? betul. Betul dong Kak. Nah, pengalaman minimal apa nih yang bagi Kakak, oh cocok Hmm, nih buat masuk sini? Jadi hmm, apakah cuman dengan ikut kursus itu sudah masuk dalam hmm, list Kakak atau mungkin pernah punya apa nih pernah punya project gitu ya, project di hmm, kampus atau hmm, gimana gitu hmm, Kak? hmm, Nah, hmm, menurut Kakak gimana tuh? Pengalaman minimal apa nih yang Kakak perlukan? hmm. Oke, yang aku perlukan sebenarnya pengalaman tentu ya pengalaman yang memang lapangan ya, tapi nggak harus bekerja. Bisa dari organisasi, kepanitiaan, atau misalnya project mata kuliah deh. Kalau misalnya aku ya misalnya sebagai pengalaman, aku waktu kuliah ada manajemen pemasaran, itu kita dituntut untuk bisa buat suatu produk, kemudian bisa memasarkan produk, kemudian menjual produk. Nah, itu kan juga salah satu pengalaman yang bisa diput di CV. Jadi jangan disalahartikan ya teman-teman. Em, nggak cuma kepanitiaan, nggak cuma organisasi yang bisa diput di CV, project selama teman-teman berkuliah itu juga bisa diput di CV gitu. Nah itu as simple as itu aja aku juga lihat gitu. Dan yang makanya kalau misalnya teman-teman buat CV gitu ya, jangan sampai deh ada sesuatu hal yang teman-teman lakukan tapi nggak diput di CV. Sayang banget. Bisa lose opportunity nanti gitu. Oke, jadi kalau CV-nya 4 lembar nggak apa-apa ya Kak? Tapi Jangan juga. jangan semua hal personal information juga teman-teman masukin ya sampai Iya sih, alamat iya sih. rumah itu. Bercanda ya kakak ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Fariha ya? Fariha atau Fariha nih? Ya silakan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya Kak. Oke, Oh, selamat malam Kak Mirvia, mm, Rika ya. Mau tanya tentang channel marketing tadi ya. Kan ada beberapa channel tuh, ada offline atau online dan kata kakak nggak semuanya itu efektif pada bisnis gitu ya. Nah, pastinya pada bisnis kan ada alokasi dananya ya. Untuk bisa mengetahui di mana yang paling besar online di channel mana sih yang paling besar gitu. Kan pasti ada kayak evaluasi. Nah, gitu itu kalau trial dari suatu channel itu biasanya butuh berapa lama sih, Kak? Gitu. Kemudian kalau eh, channel tersebut kayak apa ya? Engage-nya atau lead-nya kurang gitu, kira-kira apa langsung di cut off atau emang dicoba ulang dengan metode yang berbeda, campaign yang berbeda gitu. Makasih. oke. Sebenarnya kalau untuk mengetahui hasil itu aku bisa bilang tuh lumayan lama ya, lumayan harus ada beberapa hal yang dicoba-coba, di setting-setting. Karena menurut pengalaman aku aja kalau misalnya kita set campaign marketing eh, di advertisement online itu tuh kita harus trial and trial and error-nya tuh banyak banget karena aku pernah handle digital marketing itu yang benar-benar brandnya itu dari nol yang benar-benar sama sekali belum pernah menggunakan digital marketing aku coba untuk setup dan lain sebagainya itu trialnya itu kita itu berulang-ulang itu semingguan itu baru dapat
cara yang pasti gitu. Oh, kita harus setup campaign-nya seperti ini, segmentasinya ini, dan objektifnya ini ABCD. Nah, itu cukup lama sih. Aku waktu itu sempat semingguan baru aku dapat yang oh harus seperti ini. Nah, tapi itu juga kita masih belum bisa memperhitungkan cost efisiensi. Cost efisiensinya di berapa nih kira-kira yang bisa mencapai ROI sesuai dari benchmark kita. Nah, itu kalau misalnya eh, aku bisa bilang nih ya, kalau misalnya Google Ads biasanya eh, kita nggak bener, kita tuh sebenarnya nggak bisa ngebaca banget ya gimana cara bekerjanya, karena pernah nih kita eh, kasih budget yang banyak, hasilnya ternyata ketika kita kurangin budgetnya kok sama gitu. Ketika kita taruh budget banyak, kita dapat hasil misalnya 5.000. Ketika kita kurangin budgetnya, lah kok hasilnya tetap sama nih 5.000. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Kenapa seperti itu? Apakah aspeknya banyak ya? Bisa mungkin dari copywriting atau dari KV-nya. Dari KV-nya. Mungkin yang A, yang ketika budgetnya banyak, KV-nya kurang menarik atau copywriting-nya kok kurang eye-catching. Nah, itu juga bisa. Jadi sebenarnya faktornya banyak. Kalau misalnya pengen tahu berapa lama, itu balik lagi sih. Eh, Produknya apa, terus juga kamu juga set budgetnya berapa banyak, terus juga sudah berapa lama pernah menggunakan Google Ads, karena kalau misalnya menurut pengalaman aku, semakin kamu sudah lama nih untuk nge-onin ads-nya, itu akan semakin tinggi traffic yang akan didapatkan daripada kamu benar-benar memulai dari nol gitu. Jadi balik lagi sih, memang semuanya itu harus dari trial and error, dan itu juga berdasarkan dari cost kita, dari KV kita yang kita pakai, dan juga memang Google itu memang kadang ya, kadang kita ngebacanya itu lebih memprioritaskan campaign-campaign yang sudah berjalan lama gitu istilahnya. Gitu sih, Farihah. Tanya kembali Kak ya. Iya boleh. Dalam 1 minggu itu Kakak setiap harinya beda campaign gitu ya? Kayak beda cara gitu. Kalau dulu yang waktu aku set dari nol banget, pada saat aku magang itu kita bener-bener nyoba satu-satu. Objektifnya tuh kita coba satu-satu. Yang mana yang lebih efisien dan lagi, dan lebih cost efisiensinya lebih efisien gitu ya. Dan bisa mendatangkan traffic yang lebih banyak. Itu kita coba satu-satu. Tapi kalau di job street ini, karena kita memang sudah lama ya, karena sudah lama kita setup campaign, nah kita tuh nggak kita ubah-ubah justru. Jadi ya udah kita berjalan aja. Yang sudah ada itu kita tetap jalanin yang udah ada, karena dirasa itu lebih efisien justru daripada kita misalnya sebulan sekali kita ganti, seminggu sekali kita ganti. Nah itu malah kurang efisien. Karena kenapa? Karena memang kita udah lama nge-setup campaign-nya gitu. Karena itu berpengaruh sekali gitu. Gimana Kak Nur Aziza? Bentar. Cukup jawabannya atau mau ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Saya lupa mau tanya apa tadi. Ini saking banyaknya pertanyaan nih sampai lupa nih. Apakah atau mungkin ada curhatan-curhatan di dunia digital marketing yang ingin disampaikan ke Kak Mirvia? Nggak ada ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain atau mungkin ada yang masih penasaran nih dengan dunia digital marketing, boleh langsung tanya, boleh langsung angkat tangannya. Mumpung kita masih ada setengah jam lagi nih teman-teman. Atau Mau mungkin izin tanya. ya gimana? Mau izin tanya lagi. Oke, boleh. Izin tanya silakan. Jadi kan tadi kan kakaknya pasti tahu kayak ada yang nggak berhasil gitu ya. Nah, kan ada juga faktor dari luar kayak pesaing gitu Kak ya. Caranya kita tahu itu yang nggak berhasil itu dari kitanya atau dari pesaingnya itu gimana? Atau kita perlu ngasih kayak survei ke konsumen atau gimana gitu Kak? Oke, ini lagi bicara tentang general ya, marketing secara general berarti, bukan digital doang. Oke, berarti kalau misalnya
pasti kalau kita melakukan strategi pemasaran pasti ada analisis kompetitor ya. Kita pasti harus tahu produk kompetitor itu seperti apa. Kita harus tahu apa yang dilakukan kompetitor. Jangan sampai apa yang dilakukan kompetitor kalah gitu sama apa yang belum kita lakukan, kompetitor udah ngelakuin. Nah, itu kan kita juga harus perlu tahu ya aktivitas kompetitor tuh seperti apa. Sorry tadi pertanyaan kamu apa? Lupa lagi. Aku juga lupa. Bagaimana sih caranya biar tahu itu tuh dari internal kita atau emang dari kompetitor gitu yang lebih unggul gitu? Kita perlu Oh ya, ngasih kayak apa ya, survei ke konsumen kita ya atau kayak gimana gitu. betul. Nah, survei itu juga salah satu hal yang penting di marketing. Kita itu rutin melakukan survei, teman-teman. Kita melakukan survei ke konsumen agar tahu nih kira-kira brand Job Street itu di market itu seperti apa sih? Di market itu udah sampai mana sih? Apakah kalah nih sama kompetitor? Itu juga salah satu hal yang penting. Tentu survei harus dilakukan. Kalau misalnya kita mau menganalisis apakah kita kalah dengan kompetitor, eh nah, kita bisa lihat dulu, kita bisa kenalin dulu produk kita itu seperti apa, dan kita juga analisis nih produk kompetitor tuh seperti apa. Kalau misalnya mungkin dalam bentuk produk, mungkin bisa dibeli, dicobain, kemudian nanti mungkin bisa terus juga kita bisa menganalisis gimana mereka melakukan strategi pemasaran, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan yang belum kita lakukan, kok bisa kita kalah gitu. Atau misalnya kita udah ngelakuin semuanya, kita ngelakuin semua hal yang sama kompetitor, tapi kok kita tetap kalah nih sama kompetitor. Nah, apakah itu memang dari produknya? Nah, kita juga itu yang harus kita cari tahu juga. Cuma kalau misalnya dari marketing pastinya dari marketing itu yang bisa kita kontrol bukan produk ya. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan kan pasti ada role produk sendiri yang mendevelop produk gitu ya. Walaupun kita juga ada kalau misalnya di beberapa perusahaan juga ada namanya produk marketing yang mungkin bisa menyampaikan concern marketing ke tim produk lagi gitu. Nah, itu juga ada biasanya ada perusahaan yang ada itunya. Nah, betul produk itu juga salah satu hal yang kita harus menjadi salah satu faktor yang harus kita pikirkan juga ya ketika kita menjadi marketing, ketika kita memasarkan produk, kita juga harus tahu apakah memang produk kita itu kalah dengan yang lain, apa kita udah melakukan segala hal atau tahunya masalahnya di produk dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi, tapi sebelum itu kita juga harus tahu aktivitas marketing apa yang mereka lakukan yang belum kita lakukan. Kemudian apa sih yang mungkin kita bisa lihat marketing mereka lebih efisien, bisa kita ikutin atau misalnya bisa kita modifikasi seperti itu. Itu yang pasti dilakukan ya oleh banyak brand. Kalau misalnya aku lihat banyak banget brand-brand yang melakukan A, menginisiasi melakukan A, tiba-tiba brandnya industri yang sama, brand yang sama, sorry bukan brand yang sama, industri yang sama itu mengikuti campaign atau strategi yang dilakukan brand A tersebut. Nah, itu aku juga banyak sih, tapi mungkin dimodifikasi. Jadi, itu juga yang perlu kita analisis. Nah, kalau aku sendiri di marketing di Jobstreet, kita sering melakukan analisis kompetitor. Jadi, dari kompetitor yang di Jobstreet, sorry, kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang yang sama seperti Jobstreet, kita analisis dan kita selalu lihat dari hasil survei itu marketing ini posisinya ada di sebelah mana? Apakah memang kalah atau kita sebenarnya lebih unggul tapi ternyata kita sudah dikejar nih sama brand B gitu. Nah, itu juga yang selalu kita analisis gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, Kak, terima kasih ini jawabannya nih, Kak. Jadi teman-teman gimana? Mau ada yang bertanya lagi? Mumpung kita masih punya waktu nih sekitar 15 menit nih. Oke, kalau semisalnya sudah cukup, mungkin sebelumnya sebelum kelas diakhiri ya, teman-teman, saya izin untuk ini foto bersama ya, teman-teman ya. Gimana? Oke, yang belum on cam, mungkin boleh di on camin dulu ya kameranya ya. Silakan on cam dulu. Mungkin ada Kak, oke, Kak Dini udah on cam. Kak Lati, siapa nih? Latifatun udah on cam. Veronica Kak Vero mungkin boleh on cam. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, dalam hitungan ketiga saya izin untuk mengambil gambar.
Silakan teman-teman siapkan pose terbaiknya. Silakan siapkan pose senyumannya. Oke, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Gimana teman-teman? Masih ada yang pengen nanya? Masih ada yang pengen curcol? Kak Mirvia udah nggak ada yang pengen nanya lagi nih, Kak Mirvia. Mungkin kita cukupkan saja ya kelasnya ya, Kak. Boleh. Oke, mungkin sebelum kita selesaikan kelasnya, mungkin dari Kak Mirvia nih ada pesan-pesan nih untuk teman-teman semua nih yang mau berkarir di dunia Berkali di marketing. digital marketing. Mungkin silakan Kak, pesan-pesan. Oke, mungkin kesan-pesannya cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau emang teman-teman teman-teman memang serius gitu ya di bidang marketing, cari belajar, cari magang nih kalau udah mau lulus, cari magang karena kita nggak tahu ya rezeki itu ada di mana. Karena aku juga nggak expect nih dari magang tiba-tiba aku dipromot jadi full time. Sekarang aku udah mau 3 tahun di job street. Jadi nggak ada yang tahu gitu ya teman-teman rezeki di mana dan semua kemungkinan tuh pasti ada. Jadi jangan nyerah. Kalau emang teman-teman mungkin ngerasa insecure, ngerasa gue kayaknya nggak ada skill di sini, kayaknya nggak capable untuk berkarir di marketing, tapi teman-teman punya minatnya, belajar aja teman-teman. Gak ada yang tahu rezeki di mana. Karena aku juga nggak tahu kalau ternyata aku bisa berkarir di marketing. Yang awalnya aku nggak tahu mau bekerja di bidang apa. Jadi mulai cari tahu dari sekarang. Teman-teman sukanya di bidang apa, di spesialisasi apa, belajar. Semoga rezeki teman-teman ada di marketing dan semangat terus. Bagi yang mungkin di semester akhir, semangat untuk mulai memplanning karirnya mau kemana. Yang masih jadi mahasiswa, masih di semester awal, kalian keren. Kalian dari semester awal udah aktif gitu ya cari kegiatan-kegiatan. Contohnya untuk ikut marketing squad ini. Jadi semangat terus buat teman-teman semuanya. Good luck. Semoga teman-teman bisa berkarir di marketing. Oke, terima kasih Kak Mirvia nih atas pesan-pesannya nih. Ya, teman-teman, jadi tetap semangat ya teman-teman yang mau lulus silahkan untuk cari magang ya sebanyak-banyaknya ya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Yang baru kuliah juga jangan patah semangat, maksudnya terus gali potensi dalam diri ya teman-teman. Mungkin cukup sekiannya sesi mentoring kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di Selasa depan teman-teman. Jadi stay tune di Selasa depan. Mohon untuk disiapkan waktunya teman-temannya. Jadi kalau punya kesibukan yang lain, tolong untuk disiapkan ya untuk sesi mentoring ini. Oke, cukup ya dari teman-teman semua. Oh, nih Kak ada pesan nih Kak. Boleh connect nggak Kak? Sorry, Kalau boleh mau boleh ya. connect ke LinkedIn boleh. Nama aku Mirvia Saradila, bisa dicari aja karena jarang yang ada yang namanya Mirvia. Jadi kalian search Mirvia kayaknya langsung muncul sih nama aku. Oke, jarang katanya namanya nih. Emang sih saya juga baru denger sih Kak. Oke, kalau tadi saya juga sudah mencoba connect nih ke Kakak nih. Nanti mungkin boleh di accept ya Kak. Oke, Oke. Oke, thank you siap. teman-teman semua nih ya atas waktunya. Mungkin juga kalau mau connect dengan saya juga di Tamam Zaidan Rizkullah ya. Biar saya juga banyak koneksi di LinkedIn-nya. Bentar saya Oke, teman-teman, mohon bantuan juga ya, saling connect kita ya. Jadi cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat.